pagi semuanya. Pagi semangat pagi. Oke. Hari ini memang betul kita akan membahas yang namanya tentang membuli teman. Oke. Sebelum dimasuk di dalam materinya, adapun tujuan dari materi kita pada hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan definisi perundungan. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi dampak perundungan terhadap korban dan pelaku. Ini adalah ada tantangan buat anak-anak kami yang berkumpul di tempat ini, yang dimana apa sih yang kamu lakukan ketika seorang temanmu dibully nih? Apa sih yang kamu lakukan? Oke, kalau Nencis, apa yang kamu lakukan? Terus membuli ke atau mengompori? Oh, dipeluk. Yang dibulinya atau pembulinya? Oh, korbannya ya. Kalau menurut Neni? Oh, dijahatin balik, tega banget sih. Yang ketiganya? Oh, menolong siapa pelakunya? Oh, yang dibully. Oke, tepuk tangan dong. Oke, yang Nencis dan sama yang si anak kami Selio memang betul jawabannya, ditolong dan dipeluk gitu. Jangan dibiarkan begitu aja. Jangan seperti yang sampai oleh Neni. Tapi pendapat si Neni memang bagus, cuman kurang tepat. Kalau contohnya kita pakai dalam lingkungan sekolah, nanti mental anaknya itu akan jatuh dan itu akan menjadi trauma dalam hidupnya. Oke. Selanjutnya, nah ini, jadi bully adalah perilaku yang tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik ataupun sosial, dunia nyata maupun dunia maya yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, tertekan, baik dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok. Nah, ini tadi yang Ibu jelaskan di sini, di mana tadi di kompetensi dasarnya itu ada yang namanya jenis-jenis ya. Pada hari ini kita mau belajar bahwa pembulian itu ada dalam segi seperti verbal. Verbalnya itu seperti apa sih? Nah, sama seperti tadi yang Ibu sampaikan, seperti kalau sama Selio nih, saya bilang jelek kali dia dari kecil dan secara langsung. Nah, itu namanya verbal. Yang keduanya adalah fisik, saling mentumbuk-tumbukan, tampar-tamparan gitu. Itu namanya main fisik dan itu tidak boleh dilakukan. Yang ketiga ialah sosial, dunia atau di pertemanan. Nah, kalau di dunia maya berarti mau di sosmed atau ada aibnya nih, lagi tidur lagi di toilet, terus kita foto terus kita upload nih di FB atau di WA, di mana aja ya. Itu hal yang dibilangnya adalah pembulian dan itu tidak boleh dilakukan. Selanjutnya, apa sih yang termasuk jenis dari pembulian ini? Yang pertama, dari fisiknya, non-fisik. Non-fisik seperti apa sih? Nah, ketika kita mengancam teman, contohnya si ini nih, dia nggak punya jajan hari ini, terus ini punya jajan. Nah, bagaimana kelakuan si Pace sama si Selio sama si Neni? Nah, di situ kita lihat ketika dia minta nanti sama si Neni, kalau Neni nggak kasih, pasti nanti dibilang, awas lu, aku punya jajan besok, nanti aku nggak kasih. Nah, itu namanya mengancam. Berarti nanti besoknya kalau dia punya jajan nggak bakalan dikasih sama si Neni. Itu bukan yang namanya menciptakan kedamaian dan keduanya tidak menciptakan yang namanya apalagi saling menghargai. Oke, yang berikutnya adalah melalui media elektronik atau nonverbal atau langsung seperti tadi, atau udah jauh nih tapi kita dari sini bilang-bilang, "Hoi," atau julukan dari dulu namanya apa, namanya kerinting. Kita dari jauh tapi kita nggak bilang langsung ke orangnya. Itu juga merupakan bagian dari jenis-jenis pembulian. Oke, selanjutnya pelaku bullying seringkali mengalami yang pertama itu pelaku perundungan atau belajar bahwa tidak ada resiko apapun bagi mereka bila mereka melakukan kekerasan, agresi ataupun mengancam orang lain. Nah, kadang pelaku ini selalu membuli orang lain. Kadang mereka tidak pernah mikir, apa sih nanti balasannya dalam hidup aku? Apa sih nanti yang aku rasakan ketika melakukan seperti itu? Nah, tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Risiko apa yang didapat pelakunya ketika terus-terus melakukan seperti itu?
Oke, kalau menurut Celio? Terus dihargai nggak? Sama juga ya kalau menurut? Kena kutuk, ya betul sekali. Yaitu kalau contohnya dalam pertemanan, dia tidak pernah dianggap lagi. Contohnya nih, dia dulunya itu akrab sama kawannya, tapi karena dia sering membuli, terus kawan-kawannya juga mengerti kalau membuli itu akan merusak mental anak-anak. Nah, mereka nggak mau lagi berteman sama seorang pembuli. Ya, ibu aja kayak gitu dulu, ya. Tidak suka membuli, dulunya suka membuli, tapi sekarang nggak mau lagi membuli. Maka dari itu kita hari ini kita akan membahas bagaimana pembulian itu akan merusak mental orang lain dan juga merusak masa depannya. Oke, yang kedua, ketika dewasa pelaku memiliki potensi lebih besar. Nah, ini nih, pelaku kriminal dan akan bermasalah dalam fungsi sosial. Kriminal itu menurut Sinensis apa? Seperti apa? Kurang tahu ya kalau menurut Sinen? Oh, berantem sama orang lah, melakukan kekerasan sama orang lainnya. Yes, betul. Yang keduanya adalah bermasalah dalam fungsi sosialnya. Bermasalahnya seperti apa sih kalau menurut Celio? Bermasalah sosialnya seperti apa? Oh. Oke, terima kasih loh buat jawabannya, yaitu kalau dibilang bermasalah fungsi sosialnya, artinya dia nggak bisa berkawan sama orang lain. Contohnya nih anak kami apa? Sini dulu nak, sini. Oke, seperti anak kami nih. Nah, dulunya kami sahabat, tapi karena aku ini orangnya suka membuli, dia nggak mau lagi berteman sama aku. Karena dikit-dikit aku bentrok sama dia. Jadi akhirnya lama-kelamaan kami pisah, karena kami nggak cocok. Dia orangnya penyabar, sedangkan aku suka membuli. Nah, ketika kita seperti itu, maka orang lain akan menjauh dari kita. Gitu. Oke, silakan duduk. Makasih ya. Oke, selanjutnya adalah dampak bully dari kecil ke masa depan. Nah, ternyata ada loh dampak bully ini dari kecil. Dilakukan di masa dia sekolah, di lingkungan dia bermain, bahkan di masyarakat, bahkan di rumah, di masa ke masa depannya juga kan terbawa-bawa. Ada yang mau dari kecil, ada yang pernah dibully nggak di sini? Ayo, ada yang pernah dibully nggak? Oh, tidak pernah dibully ya, puji Tuhan. Membuli pernah ya, tapi dibully nggak pernah ya. Wow, memang betul-betul jadi pelaku ya semuanya ya. Jadi pada hari ini dampak bully itu ternyata ada di masa depan anak nanti. Yang seperti apa? Yang pertama itu dampak pada kesehatan mental. Ya betul, merusak mental orang. Dia nggak pede lagi toilet, terus kita foto, terus kita upload nih di FB atau di WA, di mana aja. Ya, itu hal yang dibilangnya lah. Sampai jumpa kembali ya.